Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brana Prakoso akan melakukan perakitan smart lamp. Pertama yang kita butuhkan lampu. Ini saya ambil yang 3 sampai 5 watt karena not MCU ini hanya bisa 3 volt atau maksimal 5 volt. Selanjutnya relay. Sebenarnya 3 buah kabel pin. Ini coklat ini saya gunakan untuk VCC, hijau untuk ground, dan biru untuk input. Bebas warnanya ini tidak berpengaruh. Yang penting penempatan pin dan relay sama. Selanjutnya tatakan, lalu steker serta kabel. Oke, pertama kita potong kabel jadi satu. Ambil yang bagian kanan atau bagian ground. Oke. Oke, jadi yang pertama kita ke Telegram. Setelah itu kita cari boot father. Kita pilih yang ada centang birunya, boot father centang biru. Setelah itu kita start. Nah, di sini ada tulisan new boot. Kita tekan. Setelah itu kita disuruh ketik akun baru, nama buat akun barunya. Kita tulis tugas Arkom dan belakangnya itu harus ada botnya, harus ada strip bawah bot. Oke. Kita coba lagi.
tugas arkom boot. Nah, setelah itu ini ada tokennya yang kita pakai. Udah selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Soliha, NIM 205097406 dari kelas PTIB 2020. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara mendownload aplikasi Arduino ID. Jadi berhubung saya sudah mendownload aplikasi Arduino ID, langsung saja kita menginstal aplikasi Arduino ID. Jadi ini aplikasi Arduino ID, kita klik yes, kita next, kita klik install, kita tunggu sampai selesai. Seperti ini aplikasi Arduino ID. Jadi sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah cara input library ESP32 dan library SketchCityBot. Yang pertama adalah kita masuk dulu ke Arduino. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Kemudian klik File, lalu Preference. Nah, pada bagian Settings di Board Manager, kita bisa ketikkan board ESP-nya yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan copy langsung. Kali ini yang saya gunakan adalah board ESP32. Selanjutnya klik OK. Kemudian pada bagian Tools, kita klik Board, lalu Board Manager. Nah, pada di sini kita ketikkan ESP32. Nah, kebetulan ini sudah saya install. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Yaitu kita hanya perlu mengklik install, kemudian tunggu hingga proses instalasinya selesai, kemudian close. Nah, selanjutnya cara input library SketchCityBot yaitu ke Sketch, lalu include library, kemudian manage library. Nah, apabila sudah, kita tunggu dulu. Ini adalah tampilan Library Manager. Nah, kemudian pada bagian kolom pencarian, kita ketikkan CityBot. Nah, ini juga sudah saya install. Apabila sudah terinstall, ini tulisannya installed. Nah, caranya sama seperti tadi. Jika belum install, maka klik install, lalu tunggu hingga proses instalasinya selesai. Kalau sudah, bisa di close. Nah, itulah cara input library ESP32
dan input library sketch CityBot. Nah, setelah proses input dari library ESP32 dan juga CityBot selesai, selanjutnya kita akan membuat sketch yang akan kita upload ke board ESP32 kita. Pertama-tama kita klik file, lalu pilih example, kemudian kita cari CityBot. Nah, karena di sini kami membuat project berupa controller lampu menggunakan WiFi dan juga Telegram. Di sini kami menggunakan Lightbot. Maka dia akan muncul jendela kecil seperti ini yang berisi codingan yang telah dibikin oleh CityBot. Jadi kita tidak perlu membuat dari awal. Yang kita harus perhatikan di sini ada include CityBot, artinya ini dia memanggil library dari CityBot. Kemudian ada 4 variabel. Nah, di sini yang harus kita atur. Yang pertama ada menu SSID, ada variabel SSID atau nama WiFi yang kita koneksikan. Di sini kita isikan seperti ini. Harus sama besar kecilnya. Lalu ada password WiFi-nya seperti ini. Lalu untuk tokennya ini sudah kita dapatkan ketika kita membuat bot dari bot father. Jadi tinggal kita pastekan saja seperti ini. Nah, ini ada bot untuk koneksi ke bot Telegram kita. Lalu ada untuk variabel LED ini adalah pin yang akan kita koneksikan ke relay nanti. Jadi karena di sini kami menggunakan pin 2 atau GPIO2 pada ESP32. Jadi ini tidak perlu kami ganti. Kemudian ada menu setup untuk memulai koneksikan ke Telegram bot dan juga WiFi. Nah, di sini ada koneksi ke WiFi berupa SSID dan juga password yang telah kita set. Lalu ada koneksi Telegram bot menggunakan token yang kita telah set. Kemudian ada pengecekan apakah semua dari koneksi ini telah lancar atau telah bisa. Kalau misalkan oke, maka dia akan ada di serial monitor ini bisa kita cek setelah kita ini ya upload codingnya. Test connection oke ya. Kalau misalkan ada keliru, maka test connection is not okay atau ini. Lalu ada setup awal-awal atau setup pertama untuk pin yang telah kita set tadi. Ini kan tadi kan LED pin itu kan 2. Jadi untuk pin mode-nya itu 2 itu sebagai output. Lalu di lower right atau nanti pinnya itu di set pertama kali adalah LED-nya itu pin 2-nya menjadi high. Nah, karena ini inverse logic, jadi high itu menjadi mati. Kalau biasanya kan high itu nyala atau 1, di sini high itu jadi mati walaupun angkanya 1 ya. Lalu di sini ada coding yang digunakan untuk kita berkomunikasi dengan botnya. Jadi ketika kita memerintahkan atau mengetikkan pada bot kita berupa light on, atau ini bisa diganti ya, bisa diganti misalkan lampu hidup atau apa, terserah yang ingin membuat, atau kita di sini menggunakan default saja. Maka si ESP32-nya akan men-set pin LED 2 atau pin GPIO 2-nya menjadi low atau menyala. Lalu botnya akan mengirimi kita pesan light is now on seperti itu. Maka lampunya akan menyala. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketika kita pertama kali koneksi ke ESP32 atau botnya, dia akan mengirim kita pesan welcome, lalu nama senternya juga setelah light on or light off. Jadi ini akan jadi satu package seperti itu. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian dari Proposal 558 akan melanjutkan Fikri. Oke, selanjutnya setelah selesai melakukan coding, kalian pilih board di tools, lalu ini board. Kita pilih board ESP32 direct module, misalnya sesuaikan. Nah, untuk port kita sambungkan dengan micro USB ke node MCU ESP32. Jika tidak terkoneksi, maka kabel yang Anda gunakan mungkin kurang cocok. Coba gunakan USB HP atau lainnya yang bisa tersambung dengan laptop atau komputer kalian. Saya sambungkan. Cara mengetahui telah tersambung atau tidak, tekan Windows, ketik Device Manager, oke, kalian lihat di tulisan port, menu port, ya menu port sudah di sini. Jika belum muncul port, maka belum tersambung. Oke, jika sudah tersambung akan muncul seperti ini. Nah, port ini kalian sesuaikan dengan port yang berada di Arduino, maka
di sini tertera COM7, maka di tools kalian pilih COM7. Oke. Ini saya menggunakan LED 2, artinya kita menggunakan pin 2. Nanti akan saya terangkan. Kita compile terlebih dahulu. Oke, kita simpan LED gram. Oke, kita tunggu. Oke, sebentar lagi selesai. Jika selesai akan ada tulisan dan di ujung kiri. Oke, bisa dilihat. Kalian hanya perlu sambungkan USB dan not MCU, jangan pasang relay atau beberapa pin lainnya terlebih dahulu. Oke, upload selesai, dia akan restart. Oke, selanjutnya mari kita coba. Selanjutnya kita pasang relay ke board. Nah, oke. Di sini saya ada 3 kabel. Bisa kalian lihat ya. Oke. Kabel berwarna coklat VCC, kabel warna hijau ground, dan kabel berwarna biru input. Oke, setelah terpasang, lanjut pasang board stop kontak. Oke. Posisi lampu masih mati. Oke, tunggu beberapa saat. Lanjut buka Telegram. Ini sesuai sama bot yang tadi kan, tinggal start. Oke, start. Kita inputkan. Nah, kan posisi mati, kita tinggal inputkan kata kunci like on pada Telegram. Oke, sesuai yang tadi coding. Lalu menyala. Untuk mematikan, kita tinggal inputkan like off. Maka akan mati. Ini juga bisa dikontrol dari jarak jauh ya, bukan hanya saya menggunakan Telegram ini, namun siapapun yang memiliki user yang masuk ke dalam bot add to guest Archon bot dapat menyalakan lampu selama ESP ini menyala. Sekian, terima kasih.